Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul hari ini, itu semua berkat Tuhan. Meskipun yang kita lihat tidak banyak, tapi kita percaya ada kuasa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Dan saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan. Hatiku
Tante Jentri yang akan berdoa untuk pembukaan ibadah youth. Segala pujian, syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik buat waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang minggu kami lalui bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sampai pada saat malam hari ini kembali kami ada di rumah Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang kami alami dalam hidup kami. Semuanya karena pertolongan-Mu yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh melewati hari demi hari sampai pada malam hari ini Tuhan. Malam hari ini kami akan memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang memberkati pelayanan IUT yang ada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melayani Engkau, mari Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami. Layakan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Perkenankan hidup kami di hadapan-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Pelayanan kami, pelayanan yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu yang ngambil bagian dalam pelayanan, yang memimpin pujian, singer yang ada, pemain musik, urapi mereka Tuhan Yesus. Hingga Tuhan Yesus boleh membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami merasakan suasana surga turun atas kehidupan kami. Ada sorak-sorai ya saat kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kamu berdoa buat rekan-rekan kami, rekan-rekan Tuhan Yesus yang belum tiba. Kau tolong lindungi mereka dalam perjalanan. Tuhan sertai pimpin mereka Tuhan. Hingga kami boleh bersama-sama berbakti memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama diberkati akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mulai ibadah youth pada malam hari ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ada haleluya. Haleluya. Masih kuat berdiri? Haleluya. Siapa di sini yang disayang Tuhan, angkat tangannya. Angkat tangannya yang disayang Tuhan. Kita mau nyanyi lagu sayang-sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Masih ada semangatnya nggak nih? Ada haleluya? Kita mau
mau pakai gerakan ya, jadi kalau nggak ada gerakan saya suruh maju. Sayang-sayang di saya. Sayang-sayang di saya, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang di saya. Puji Tuhan, sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan, sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus dah kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian untuk nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Masih ada semangatnya? Ada haleluya? Masih kuat? Pasti. Pemuda remaja youth masih kuat. Kita menyanyikan lagu Ada Kuasa. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal.
siapkan hati kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita menyanyi lagu Penolong yang Setia. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Terkadang mungkin saudara dan saya pernah di mana kondisi, kenapa mesti seperti ini Tuhan, yang buat kita kecewa, kita luka, kita sedih sama Tuhan. Percaya, Tuhan buat kita luka, kita sedih, kita kecewa karena Dia tahu apa yang kita mau. Karena Dia mau kita mendapatkan yang terbaik. Mungkin kita sekarang lagi kecewa, lagi sedih, lagi luka. Tapi ingat, akan ada waktunya Tuhan. Waktu yang terindah Tuhan berikan kita untuk tetap bahagia.
tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan segala apapun yang kita mau, akan waktunya Tuhan akan memberikan. Di lagu ini mengatakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Kita harus tetap percaya, kita harus berserah sama Dia. Meskipun hati kita tuh kadang terluka, kecewa, tapi percaya ada waktunya Tuhan, akan indah pada waktunya. Akan ada jawaban dari Tuhan untuk kita di waktu yang tepat. Haleluya. Engkau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Setia, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang tahu kami Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau berserah Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau penolong yang setia Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Terima kasih. Engkau yang tahu Tuhan yang terbaik untuk kami. Meskipun itu sakit, kecewa, tapi kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau percaya bahwa waktumu akan indah pada waktunya Yesus. Karena kami tahu bahwa Engkau ada penolong yang setia dalam kehidupan kami. Karena Engkau tahu Tuhan yang terbaik untuk kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau yang terbaik buat kehidupan kami Yesus.
berserah. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami taruh di tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau penolong yang setia, Yesus, terima kasih. Ini hati kami, Engkau yang sanggup pulihkan kami. Engkau yang tahu kami, Engkau yang sanggup pulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih. Kau yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah penolong kami yang setia. Biar pemuda, remaja, youth yang saja yang nyanyikan, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih sama-sama kita katakan, Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Nanti dengan hormat Saudari Sondang yang akan berdoa untuk masuknya firman Tuhan.
pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Haleluya. 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 Kayaknya saya jauh sekali. Ya. Kayaknya jauh banget. Saya minta tolong mungkin bisa maju ya mulai bangku yang ketiga ya. Yuk, mungkin bisa maju mulai bangku yang ketiga. Yuk. Ya teman-teman, maju. Kayaknya saya jauh banget gitu. Ya, bangku yang ketiga mulai Jessica. Bangku yang ketiga ya. Yuk Irwan maju Irwan. Maju jauh sekali, jauh. Ayo. Santi maju Santi. Nah gitu kan bisa deket tuh. Bisa saya lihat. Ya. Yuk. Alvin maju. Maju lagi Alvin. Sama teman. Ya. Iya, itu kan deket ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, anak-anak muda sebagai penopang, sebagai tiang-tiang gereja Tuhan, jangan kalah sama ibu-ibu ya. Kalau dibilang haleluya, haleluya gitu ya. Haleluya. Ya, belum semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya kita bersyukur buat malam hari ini. Ibadah Youth yang kedua di tahun 2022. Ya saudara, tentunya minggu lalu kita sudah dilayani Dr. Yusuf. Kan kebenaran firman Tuhan. Nah ini hari yang kedua di tahun 2022. Kita adalah dalam ibadah Youth. Saya percaya di tahun yang baru ini kita semakin maju di dalam melayani Tuhan, amin. Semakin setia di dalam melayani Tuhan, amin. Semakin setia dalam melayani Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur buat malam hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan dan oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat malam hari ini, katakan amin. Iya, puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat pengurus Youth yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita akan lihat bersama-sama kan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Hosea. Kita akan baca pasal yang pertama. Hosea pasal yang pertama. Hosea pasal yang pertama, ayat yang kedua. Kalau saudara sudah menemukan ayat ini, saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama Hosea pasal yang pertama ayat yang kedua. Kalau saudara sudah menemukan ayat ini, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ya kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, dalam Hosea ini dikatakan saudara, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Dengan membelakangi Tuhan. Hosea, arti Hosea itu adalah Tuhan keselamatanku. Ya, itu arti Hosea. Dalam ayat ini kalau kita perhatikan bersama-sama, dikatakan saudara,
Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal. Saudara tahu ya arti perempuan sundal itu apa? Saudara tahu kan? Yuk Jessica apa Jess? Ya. Ya, terus Irwan apa Irwan? Ya, sip. Dikatakan saudara pergi kawini dia. Pergi kawini dia. Dikatakan saudara dan lahirkan, dan dikatakan saudara perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dan membelakangi Tuhan. Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal. Perempuan sundal itu seorang pelacur. Dikatakan sedikahin. Karena negeri ini memang sudah dikatakan negeri ini bersundal hebat dan mereka sudah membelakangi Tuhan. Sudah membelakangi Tuhan. Kita lihat saudara bagaimana Hosea bisa menikahi seorang perempuan sundal. Saudara tahu nama perempuan itu? Saudara tahu nama perempuan itu? Siapa? 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 Siapa Nicole? Enggak kedengaran. Siapa? Iya, namanya Gomer, G-O-M-E-R. Nama seorang perempuan sundal ini bernama Gomer, saudara. Dia perempuan sundal, dia seorang perempuan pelacur, saudara. Tetapi kita lihat bagaimana saudara, Hosea ini dikatakan dia mau menikah dengan perempuan itu. Dia tahu saudara, dan Tuhan katakan saudara perempuan sundal, Tuhan sudah jelaskan dan Tuhan sudah sampaikan kepada Hosea bahwa perempuan itu adalah perempuan sundal. Disuruh menikahi perempuan sundal itu. Tetapi Hosea tidak berkata, saya tidak mau Tuhan. Karena perempuan itu seperti ini, karena dia seperti ini saya tidak mau. Dia tidak berkata seperti itu saudara. Dalam ayat yang ketiga, maka pergilah ia Hosea dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Dikatakan dia pergi dan menikahi perempuan itu dan lalu dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Melahirkan seorang anak laki-laki. Dikatakan sudah melahirkan, dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang laki-laki saudara, dia menikah dengan seorang perempuan sundal dan dia bisa menerima apa adanya perempuan itu. Ya, dia bisa menerima apa adanya saudara perempuan itu. Dia terima perempuan itu saudara. Ya. Dia terima bagaimana kondisi perempuan itu. Dan perempuan itu juga tahu saudara kondisi hidupnya. Dikatakan dia perempuan sundal, dia seorang perempuan pelacur yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Hosea lakukan hal itu dan dia menikahi. Dia mengasihi Gomer sebagai istrinya. Dia menikahi saudara, setelah dia menikahi saudara, dia mengasihi Gomer itu sebagai istrinya. Saudara yang sekasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau secara pikiran kita berpikir saudara. Kalau secara logikanya kita berpikir ya saudara. Bagi yang laki-laki saudara. Kalau saudara mau menikah dengan perempuan. Pasti saudara tahu latar belakangnya dulu. Saudara harus tahu bibit, bebet dan bobotnya. Saudara harus tahu. Dan saudara harus melihat yang seperti itu. Saudara. Tapi Hosea dia tidak membantah dan dia tidak saudara tidak Tuhan saya nggak mau menikahi dia karena dia perempuan seperti ini. Arti Hosea tadi Tuhan adalah keselamatanku. Di sini kita melihat saudara ada satu pernikahan yang dibangun melambangkan kasih Allah dan Hosea di sini saudara adalah gambaran Allah dan Gomer itu adalah gambaran Israel. Gambaran Israel. Israel itu siapa? Adalah saudara dan saya juga.
Dikatakan saudara, Hosea itu dia melambangkan bagaimana kasih Allah yang begitu besar kepada bangsa Israel. Walau Tuhan sudah tahu bangsa Israel itu hidup mereka tercemar saudara. Ya, tapi Tuhan mau membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Hosea gambaran Tuhan. Dia tahu saudara, Gomer itu adalah perempuan pelacur yang jatuh di dalam dosa. Hosea ini sebagai lambang dari Allah, dari Tuhan. Ya, bagaimana dia bisa mengasihi orang Israel, bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel dan bangsa Israel Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir, tanah perbudakan. Dikatakan saudara, bagi orang Israel yang sudah tercemar, mereka melakukan hal yang mencemarkan nama Tuhan. Dikatakan kesalahan-kesalahan apa yang bangsa Israel lakukan di mata Tuhan. Kesalahan apa yang bangsa Israel saudara lakukan di mata Tuhan. Saudara kasih tanda di dalam Hosea ini. Dan kita melihat sebagai ayat pendukung yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan melihat apa sih yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Siapa yang sudah menemukan ayat ini tolong dibaca. Yang sudah menemukan ayat ini 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-7. Yang sudah menemukan ayat ini tolong dibaca. Sudah ada yang menemukan ayat ini? Apa yang dilakukan adalah menyembah berhala. Menyembah berhala itu yang seperti apa? Hah? Kenapa? Oh, menyembah patung. Terus menyembah berhala itu seperti apa lagi? Menyembah berhala. Coba, menyembah berhala. Hah? HP. Oh, ada jadi HP itu jadi berhala buat saudara ya. Nah, apalagi yang namanya berhala itu apa saudara? Cuan-cuan, wah hebat. Terus apa lagi? Pacar, ya. Pacan itu kata Tian, pacar saudara. Penyembahan berhala ini saudara, saya mungkin pernah bersaksi kalau dulu orang tua saya saudara, sebelum ya mereka ke gereja gitu ya. Tapi saya masih alami yang namanya melihat mereka tuh membawa sesembahan itu dipersembahkan ke suatu tempat, satu kamar gitu ya. Nanti 1 jam di sana, saya nggak tahu diapain. Entar dibawa satu ekor babi, ya 1 ekor babi udah dimasak, ditaruh di itu, terus mereka di situ sampai sejam baru keluar, ya saudara. Saya nggak tahu artinya apa, dan saya juga nggak ngerti saudara itu saya belum. Saya tahu ada Tuhan, tetapi saya tidak mengenal Tuhan waktu itu. Banyak saudara di sini dikatakan mereka menyembah berhala, menyembah patung. Ada berhala bagi mereka, ada patung bagi mereka saudara. Itu yang mereka sembah. Dan dikatakan saudara bangsa Israel ini menginginkan hal-hal yang jahat dalam hidup mereka. Sehingga waktu mereka dibawa keluar dari Mesir, berapa lama mereka berputar-putar? Berapa lama? Berapa lama? Jadi PR ya. Jadi PR. Ya, katakan saudara, mereka dibawa. Sebenarnya Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir saudara. Tetapi yang mereka ingat saudara, mereka meninggalkan Mesir. Tetapi mereka masih mengingat
perbuatan-perbuatan mereka di Mesir yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Masih mereka ingat saudara yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, masih bertentangan saudara. Kalau saya katakan saudara pada saat malam hari ini, kalau mungkin ada bagi saudara, mungkin kita punya masa lalu, ya saudara. Dan sering masa lalu ini mengintimidasi pikiran kita. Benar? Sering masa lalu ini saudara yang kadang mengintimidasi pikiran kita sehingga kita nggak bisa maju dalam pelayanan. Sering saudara masa lalu yang kita lakukan dalam hidup kita saudara yang membuat kita saudara tidak mau melayani Tuhan. Sering masa lalu kita saudara yang membuat kita saudara kayak terikat dan kita merasa saya ini manusia berdosa. Memang manusia berdosa saudara. Tetapi saya mau katakan saudara, masa lalu saudara tidak menentukan masa depan saudara. Mungkin ada masa lalu yang buruk saudara. Tetapi saudara jangan tinggal di masa lalu itu. Masa lalu saudara mungkin ada saudara, setiap kita mungkin ada masa lalu kita saudara. Tetapi Tuhan mau saudara, Tuhan mau kita keluar dari masa lalu ini dan kita masuk di dalam pertobatan. Ada pertobatan bagi saudara dan saya. Dikatakan dalam hal ini, betapa Hosea dia mengasihi Gomer sebagai istrinya yang sudah jelas tahu adalah manusia, adalah seorang perempuan sundal atau seorang pelacur saudara. Betapa dia mengasihi saudara. Betapa dia mengasihi Gomer ini sebagai perempuan sundal. Sama halnya saudara. Saudara sepanjang hari ini ada yang memang benar-benar enggak melakukan salah? Ada enggak saudara? Sepanjang hari ini dari pagi kita sampai malam saudara, pasti kita melakukan mungkin enggak 10 kesalahan. Mungkin ada 5 kesalahan yang kita lakukan. Mungkin ada 4 kesalahan yang kita lakukan. Mungkin ada 3 kesalahan yang kita lakukan. Mungkin ada 2 kesalahan yang kita lakukan saudara. Tetapi saya mau katakan saudara, niat di hati kita aja ya saudara, niat di hati kita aja nih, belum kita lakukan saudara, itu kita sudah berdosa. Contohnya nih, seorang laki-laki melihat seorang perempuan, ya, melihat seorang perempuan dan menginginkan perempuan itu kita sudah Jadi nggak ada di sepanjang hari saudara kita yang tidak melakukan dosa saudara. Kadang-kadang kita berpikir, kadang-kadang kita mungkin dengan kata-kata kita kepada orang lain. Mungkin kita mengusik orang lain. Mungkin kita menjelekkan orang lain. Mungkin kita menggosip saudara. Menjelek-jelekan orang lain. Itu sudah satu dosa yang kita lakukan. Tapi kita melihat saudara bagaimana cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan bagi saudara dan saya sampai dia rela mati bagi saudara dan saya. Yang harusnya kitalah yang disalib. Tetapi dia rela mati untuk siapa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Ada dosa-dosa yang kita lakukan saudara. Kalau saya dulu waktu sekolah saudara, saya kos dan saya SMEA. Dulu saya kan uang jajan itu terbatas ya dikasih sama orang tua. Saya lihat teman saya kayaknya mereka jajan pagi, ya siang mereka jajan gitu. Suatu kali saudara saya pernah bohongin mama saya. Mah, kata ibu guru, saya mau beli buku paket harganya 15.000. Ya saudara, harganya 15.000. Mama saya kasih 15.000. Terus minggu depannya saya balik lagi, saya ngomong lagi sama mama saya, "Mah, saya mau beli buku lagi, Mah, buku apa lagi? Kan kemarin udah beli buku. Kemarin kan saya bilang beli buku paket. Tetapi ini saya mau beli buku English book." Coba saudara bayangin untuk saya bisa dapat uang jajan, saudara. Tetapi saya sadar
Betapa saya berdosanya saudara. Saya membohongi mama saya 15.000 sama dengan saya membohongi mama saya ratusan juta rupiah. Tetap namanya bohongan. Ya, kita mencuri duit orang tua kita 100.000 dengan mencuri duit orang tua kita saudara 1 juta itu sama-sama dosa. Enggak ada dosa kecil dan dosa besar. Saudara, benar enggak? Benar. Kita mencuri nih, mengambil nih, membuka dompet mama kita saudara. Contohnya kita ambil saudara, kita ambil 50.000 untuk apa? Untuk nongkrong. Zaman yang sekarang kan jangan menongkrong. Kalau dulu kita nggak ada nongkrong-nongkrong, bikin kopi sendiri di rumah. Kalau sekarang saudara, anak-anak muda yang sekarang jarang mau nongkrong, ngopi di rumah. Tetapi mereka ada tempat nongkrongan sekarang tuh banyak sekali. Apalagi di Pademangan saya lihat banyak saudara. Mungkin kita ambil 50.000 saudara. Tetap aja sama-sama dosa dengan saudara mengambil 5 juta duit orang tua saudara. Tetap sama-sama mencuri. Sama-sama mencuri. Sama-sama mencuri. Sama-sama dosa. Sama-sama dosa. Ya saudara, tetapi kita lihat yang dilakukan Gomer adalah bersundal. Yang dilakukan Gomer adalah dia dikatakan perempuan sundal. Dia adalah seorang perempuan pelacur. Orang perempuan pelacur itu saudara tahu. Saudara sudah dewasa dan saudara sudah mengerti seorang perempuan pelacur itu seperti apa. Tetapi Hosea mengasihi dia dan Hosea menikahi dia. Dan Tuhan katakan nikahi perempuan itu, kawini perempuan itu. Dan kau akan melahirkan anak-anak bersundal sebab negeri ini bersundal. Hebat dan membelakangi Tuhan. Ya saudara, banyak. Saudara, mungkin dosa yang kita lakukan saudara bukan dosa seperti yang dilakukan oleh Gomer saudara. Tetapi ada dosa-dosa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan saudara. Banyak dosa yang kita lakukan. Tetapi kasih Allah yang membuat kita saudara, kasih Allah yang ada dalam hidup kita saudara. Dan kasih Allah lah yang membuat. Kasih Allah itu bagi saudara. Saudara dan saya manusia berdosa. Tetapi kasih Allah tetap bagi saudara dan saya. Tuhan datang bukan untuk orang yang benar. Tetapi Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Kalau kita ada masa lalu saudara. Tinggalkan masa lalu itu dan bertobat. Kalau kita punya ada masa lalu yang buruk saudara, tinggalkan masa lalu itu dan bertobat. Dan bertobat saudara. Masa lalu, tinggallah masa lalu. Jangan sampai masa lalu saudara mengintimidasi saudara. Sehingga saudara tidak bisa maju dalam melayani Tuhan. Sehingga saudara berasa terus, saya itu manusia berdosa, disuruh pelayanan. Saya gak mau melayani karena saya orang berdosa. Disuruh ini, saya tidak mau karena saya orang berdosa. Saya mau katakan saudara, jangan biarkan iblis mengintimidasi saudara. Dosa saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi jangan kembali kepada dosa yang sama. Jangan pernah kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan. Jangan pernah kembali kepada dosa yang lakukan. Saya melayani kebenaran firman Tuhan di sini. Saudara nggak tahu masa lalu saya seperti apa. Benar nggak? Jessica tahu? Nggak tahu. Cieni tahu? Nggak tahu. Kak Sondang tahu? Nggak tahu masa lalu saya seperti apa. Nggak ada yang tahu saudara. Tetapi saya mau katakan saudara. Kalau kita punya masa lalu. Tetapi kita mau tinggalkan masa lalu itu. Dan kita mau berubah. Dan kita mau bertobat. Itulah yang Tuhan mau. Ada pertobatan. Ada pertobatan saudara. Sehingga di saat kita dibaptis saudara. Dibaptis. Kehidupan kita yang lama dikubur. Dan kita bangkit menjadi hidup yang baru. Hidup yang sudah diperbaharui. Kristian udah dibaptis ya Koko ya? Udah dibaptis belum? Udah. Koko Tian udah dibaptis katanya. Udah dibaptis. Kita lihat di sini saudara, kita kembali kepada Hosea tadi saudara. Kita kembali kepada Hosea. Dikatakan dalam hal ini, dalam ayat yang ke-4. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea.
Berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tidak akan mengampuni mereka, membelakangi Tuhan. Israel membelakangi Tuhan, saudara. Tidak akan mengampuni mereka. Ayat yang ke-7, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Loruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Ngeri ya kalau kita lihat ya firman ini. Dikatakan saudara, aku tidak lagi menyayangi kaum. Dikatakan berikan nama anak itu Lo-ami, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Ya, dikatakan seperti itu saudara. Karena apa? Karena dosa yang mereka lakukan, karena kehidupan mereka, karena cemarnya saudara kehidupan mereka. Bagi orang Israel itu yang mereka hidup tercemar, kecemaran yang mereka lakukan. Salah satunya yang mereka lakukan itu adalah yang tadi saudara dikatakan adalah mereka menyembah berhala. Ada saudara, ada yang hafal 10 hukum Taurat? Ada bunyinya yang seperti ini. Siapa yang tahu itu hukum Taurat yang keberapa? Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun di bumi. Hukum yang keberapa? Kedua. Jangan ada patung, jangan ada berhala di dalam hidup saudara. Nah mungkin saat ini seperti saudari Sondang katakan, yang menjadi berhala bagi kita adalah handphonenya kita. Apalagi yang menjadi berhala pacan. Pacan itu pacar saudara. Ya, handphone kita mungkin memang benar jadi berhala saudara. Gak ada lagi waktu bagi kita buat baca firman Tuhan. Karena apa saudara? Karena apa, saya pernah sampaikan di Youth, bangun pagi kita saudara belum berdoa. Tetapi yang pertama kita lihat nih handphone. Ada chat siapa yang masuk? Ayo, benar? Benar enggak? Bangun nih, mendusin nih contohnya nih. Kita bangun jam 4:30. 4:30 harusnya kita udah waktunya saat teduh saudara. Tetapi yang kita buka handphone. Kita lihat Instagram. Kita lihat WA. Siapa yang ada postingan apa. Siapa yang pasang history. Siapa yang buat ini. Ya saudara. Kita kalau pegang handphone saudara, pegang handphone itu bisa loh berjam-jam kita bisa pegang handphone. Benar ya? Ya kalau enggak sekolah nih, kalau enggak ada PR nih, kalau enggak ulang, wah main handphone aja. Apalagi di rumah ada wifi ya, wah enggak mikirin kuota. Saudara, dari pagi sampai sore saudara yang kita lihat itu handphone. Jadi berhala handphone itu buat kita. Ya saudara, kita lupa ada saat teduh, kita lupa saat kita berdoa. Kadang-kadang ada yang lupa makan saudara, saking asiknya chattingan dengan seseorang. Ya sama juga saudara, berhala juga, pacar juga bisa menjadi berhala bagi saudara. Kenapa malam minggu kemarin gak ibadah? Iya, habis pacar aku ngajak nonton. Ya. Kenapa enggak ibadah hari Minggu kemarin? Iya, sedikit-sedikit pacar aku.
Sedikit-sedikit yang diingat saudara. Aku mau mandi ingat kamu. Aku mau tidur ingat kamu. Aku mau makan ingat kamu. Kayak lagu zaman adik saya Cieni sama Kak Sondang yang tahu lagu itu mungkin ya. Isma masih tahu nggak lagu itu? Ya, aku mau makan ingat kamu. Sekarang udah nggak ada itu, udah nggak pernah didengar. Aku mau tidur ingat kamu. Aku mau apa lagi? Mandi ingat kamu. Waduh, coba bayangin saudara, betapa hal itu merusak hidup kita. Ya masa mau makan kita ingat, mau mandi kita ingat, mau tidur kita ingat. Kalau mau tidur mungkin hal yang mungkin sepintas kita mau tidur. Tapi kalau sampai mau mandi juga kita ingat kan lucu ya. Aku mau makan ingat kamu, aku mau mandi ingat kamu. Ya ampun dalam hati. Itu zaman saya masih SD itu saya dengar lagu itu saudara sampai sekarang saya nggak lupa lagu itu. Itu juga bisa jadi berhala bagi saudara. Sekarang yang paling menjadi berhala bagi saudara di handphone saudara. Kalau saya melihat Instagramnya saudara, saya melihat Instagram itu cuma ada 2 yang saya lihat. Desain kamar sama spray. Itu yang saya lihat kalau saya buka Instagram. Tapi kalau saya melihat mulai ada yang pornografi, ini langsung yang saya lihat itu saudara spray yang bagus dan sebagaimana desain kamar yang rapi yang saya lihat itu. Kalau Instagram saya aktif berarti saya melihat itu, saudara. Tapi kan berbeda-beda ya kan. Kalau si Nicole mungkin melihat Instagram saudara, mungkin ada yang dilihat mau beli sesuatu ya, mau beli baju atau mau beli apa saudara. Tapi kita itu kadang menjadi berhala bagi saudara dan saya. Kadang tanpa kita sadari saudara, kita sudah menyembah bukan cuma itu mungkin kita saudara orang tua kita masih percaya kekuatan dunia memang ada ya saudara. Tetapi kita pergi ke dukun saudara. Ya, karena nggak mau ngapain pergi ke dukun. Ya ini anak saya ini belum dapat jodoh. Ya, anak saya ini belum dapat jodoh nih. Pergi ke dukun, buat apa? Biar usahanya diberkati. Pergi ke dukun, buat apa? Minta pertahanan tubuh. Biar apa pertahanan tubuh? Dia mau merantau jauh, biar nggak masuk opo-opo orang. Gitu. Pertanyaannya saudara, kalau kita minta jodoh sama dukun, mau jadi apa nantinya? Saudara. Ya, kalau kita mau minta kekayaan dari dukun saudara, memang mungkin banyak duit saudara, tetapi tidak akan dinikmatin. Karena apa saudara? Kita salah. Segala berkat itu hanya datangnya daripada Tuhan. Saudara lahir, Tuhan sudah menyediakan pasangan bagi saudara. Tetapi ada juga di dalam Alkitab yang memang sudah Tuhan tetapkan tidak menikah. Ya saudara. Saudara diciptakan berpasang-pasangan saudara. Jangan pergi saudara ke pohon yang besar saudara minta jodoh di sana. Jangan pergi saudara ke pohon, jangan pergi ke dukun saudara untuk saudara mau minta kekayaan. Tidak saudara, kalau Tuhan mau memberkati saudara, saudara ingat janji Tuhan kepada Musa dan Yosua. Ya, di tempat yang engkau injak, di tempat yang engkau pijak, engkau akan diberkati. Apa yang diperbuat tanganmu, engkau akan berhasil. Masalah jodoh itu dari Tuhan, bukan dari dukun. Saudara setuju? Setuju? Masalah berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari dukun. Setuju? Masalah kekayaan itu Tuhan yang ngatur, bukan dukun. Setuju? Setuju. Kenapa Tuhan bilang saudara? Karena mereka sudah membelakangi Tuhan melakukan hal yang tidak sesuai, yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Sampai Tuhan katakan seperti itu saudara.
Mereka membelakangi Tuhan. Tetapi kita melihat selanjutnya saudara, kalau saudara baca ini Hosea sampai bagaimana Israel dipulihkan, kita baca dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar dari Israel itu. Katakan kepada saudara-saudara laki-laki Ami dan kepada saudara-saudaramu perempuan Ruhama. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan dikatakan saya baca ulang ayat yang ke-10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, akan dikatakan kepada mereka, bersama-sama kita baca, anak-anak apa? Anak-anak Allah yang hidup. Yang tadinya dikatakan saudara, kamu ini bukan umatku dan aku bukan Allahmu. Tapi yang di sini mereka akan dikatakan anak-anak Allah yang hidup, diangkat dari dosa, diampuni dosa. Dosa kita diampuni, dosa Israel diampuni oleh Tuhan. Dosa saudara diampuni oleh Tuhan. Dosa saudara dan saya diampuni oleh Tuhan. Saudara disayang oleh Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Saudara bangga jadi anak Tuhan? Saudara bangga jadi anak Tuhan? Bangga kita jadi anak Tuhan, kita diangkat jadi anak Tuhan. Aku disayang Tuhan. Kita diangkat saudara dari dengkur dosa. Ya. Hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi saya mau tekankan pada saat malam hari ini. Sebagaimana Hosea, dia mengasihi Gomer dan menjadikan dia istri. Saudara, sebagai lambang dari bagaimana Allah mengasihi orang Israel. Bagaimana Allah mengasihi saudara dan saya. Ya. Mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi, Tuhan baik bagi saudara. Saya dengar kata-kata Jessica tadi seperti ini. Terkadang ada hal-hal, ada perkataan, ada orang-orang yang membuat kita kecewa. Tuhan izinkan. Tetapi Tuhan tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Apa? Dia yang lebih tahu saudara. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan sayang sama Wisnu. Tuhan sayang sama Juwita. Tuhan sayang sama Miss Rintis. Tuhan sayang sama Santi. Tuhan sayang sama Paulina. Tuhan sayang sama siapa? Rahel. Tuhan sayang sama Jessica, sama Nicole, sama Jenny, sama Christian, sama Isma, sama Irwan, sama Ricky. Siapa temannya Ricky? Tadi Tuhan sayang sama Arvin. Siapa? Cuma sayang sama Rahel. Cuma sayang sama Ibu Mia. Tuhan sayang sama Kak Soda. Tuhan sayang kita semuanya. Tuhan sudah mengampuni dosa saudara. Jangan kembali kepada dosa yang membuat hati Tuhan kecewa. Amin. Amin.
Amin. Kita berusaha sedapat mungkin saudara. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang benar dan apa yang baik di mata Tuhan. Amin. Amin. Masa muda. Jangan sampai kita tergoda dengan YouTube yang ada. Dengan seks bebas. Pergaulan bebas. Jangan sampai saudara. Kalau saudara ada orang yang mengajak saudara. Ingat. Ya, kalau kita peka saudara ada Roh Kudus yang mengingatkan kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya pemuda atau anak-anak ikut yang ada di sini dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati masa depan saudara dan saya. Apapun itu kondisi saudara saat ini. Tetapi ingat masa depan yang indah yang Tuhan siapkan bagi saudara. Asal kita mau setia. Asal kita mau setia kepada Tuhan. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Ada satu pujian lama. Ini pujian ini yang pertama saya mengenal dan saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Ada satu pujian yang katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Itu lagu lama saudara. Kita mau katakan dari hati kita. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, berarti kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kalau kita katakan aku mengasihi Tuhan, berarti kita saudara mau setia dan setia di dalam melayani Tuhan. Kalau kita katakan mau aku mengasihi Tuhan, berarti kita mau setia berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Amin Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan kembali, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lagi katakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu.
renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Hosea mengasihi Gomer. Dan satu lambang bagaimana kasih Allah kepada saudara dan saya. Kita mau balas kebaikan Tuhan. Dengan apa kita dapat membalas kebaikan Tuhan? Pujian ini berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita membenci sesama kita? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau di dalam hati kita ada kepahitan? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau ada duri di dalam hati kita? Saat malam hari ini, kita manusia berdosa tetapi Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan mengampuni setiap dosa saudara dan saya. Dan pada saat ini juga, saya berikan waktu bagi saudara. Mungkin ada di hati saudara orang yang mungkin menyakiti hati saudara. Ada mungkin orang yang membuat hati saudara terluka. Ada mungkin yang membuat hati saudara sakit. Tetapi saudara, saya berikan waktu kepada saudara-saudara berdoa. Saudara katakan, saya mengampuni, saya mengasihi dia. Saya berikan waktu saudara bersekutu dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mau dibereskan, yang harus dibereskan, saudara bereskan saudara. Bagaimana kita bisa berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, sedangkan kita tidak bisa mengasihi sesama kita yang bisa kita lihat dengan kasat mata kita sendiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari saudara, kita naikkan kembali pujian ini. Dan kita akan masuk di dalam doa. Katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
masuk dalam doa. Dan nanti dengan kasih Kristus, Saudari Isma akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Tuhan baik. Engkau masih berfirman bagi kami malam hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sangat mengasihi hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus hidup yang Engkau berikan bagi kami, kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami gunakan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk menggenapi setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Agar kami mempermuliakan nama-Mu, agar kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan pertolongan dan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Dari saat ini sampai seterusnya Tuhan, kami tahu Engkau akan membawa kami naik Tuhan, menjadi kepala-kepala Tuhan. Dan kami tahu firman-Mu akan digenapi Tuhan. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu Tuhan Yesus kami mohonkan kepadamu, biar kuasa Roh-Mu terus menguasai pikiran dan hati kami, agar memimpin setiap langkah hidup kami, untuk kami bisa terus berproses bertumbuh dalam percaya kami, dalam iman kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kami akan menjadi pribadi yang menang, pribadi yang kuat, pribadi yang bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu malam hari ini. Berkati hamba-Mu, pakai hidupnya dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, untuk seterusnya mempermuliakan nama Tuhan, menyampaikan berita-berita firman Tuhan. Singkapkan terus rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami semua umat-umat Tuhan. Pelihara kehidupannya, pelihara kesehatannya, dan kami tahu Tuhan Yesus nama-Mu dipermuliakan. Malam hari ini Tuhan kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dan kami akan teruskan ibadah kami akan jalankan persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami semua, dan biarlah apa yang kami beri semuanya itu berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, serahkan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada pengurus. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Kak Jendri yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu besar bagi kita, sehingga Dia menebus kita, mati di kayu salib. Dan bagian kita sekarang ini di dunia ini adalah hidup benar, setia, taat. Saya tahu kita di tahun-tahun ini, khususnya pemuda remaja ya, banyak hal yang mungkin yang mengintimidasi, yang mempengaruhi. Ya, saya juga dulu pernah muda, sekarang masih muda. Tinggal gimananya kita mau nggak berserah sama, merendahkan hati kita sama Tuhan. Terkadang kan ada anak-anak muda, ntar aja dulu gue ngapain ke gereja, gue nggak mau ikut doa, terlalu malam, gue nggak mau ikut doa, ntar gue disuruh suruh berdoa lagi, gue belum bisa gitu. Kadang ada yang begitu, tapi Tuhan kan ngajar kita, Tuhan nggak perlu kita berdoa yang panjang-panjang, pendek-pendek, terbata-bata nggak apa-apa. Tuhan kan yang melihat isi hati kita. Nah itu aja. Sebentar kita akan menjalankan persembahan yang bertugas. Siapa? Oh, ya Jessica aja ya, saya lupa. Kita angkat pujian, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu,
biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan terjadi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ikat janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Kok pemuda remaja suaranya nggak ada? Apa nggak hafal ya lagunya ya? Kemarin tersempat gempa ya. Aku sih nggak ngerasain. Tidur atau aku cuma tidur sebentar, cuma aku nggak ngerasain. Makanya aku nyanyi lagu ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tidak percaya lagi dan langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tidak pernah ingkar janji. Saya berharap anak-anak muda punya semangat ya untuk mengasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan buat kita. Oke, sebelum kita tuker kado, aku bisa minta tolong Jessica nggak? Tolong disusunin dong per nomor dari 1, 2, 3, 4, 5. Iya, saya akan mengumumkan ibadah tengah minggu di tempat ini di GPD Pademangan 2, Gang 21 untuk pelayanan Youth tanggal 22 Januari tahun 2022. Worship leadernya Saudara Irwan, singernya Saudari Rahel kecil. Sekarang kita punya jiwa baru, Saudara Rahel besar. LCD-nya Saudari Nicole, asernya Jessica, musik mungkin antara Ci Isma sama Ranap. Kalau Ci Isma nggak keluar kota ya Ci Isma. Sound system Pak Sinsin, kolektan Saudari Juwita, firman Tuhan Kak Deborah. Kak Deborah hari ini tidak bisa hadir karena lagi sakit, kita doakan nanti ya biar cepat sembuh. Saya akan umumkan ibadah tengah minggu. Di sini kalau hari Selasa ada, sekarang sudah dimulai kebaktian wanita Deborah. Siapa yang punya mama, punya oma, ajak kita ibadah di sini jam 11 siang. Hari Rabu jam 8 malam ada doa pelayan. Mau pelayan umum, mau pelayan di youth, ya kayak Santi, Juwita, Rahel, Rintis, udah bisa kok kita doa pelayan ya. Dan untuk hari Kamis ada doa youth. Saya berharap banget mengajak teman-teman, yuk kita doa bareng yuk. Kita bangun mesbah doa. Rindu gak sih kalian yang bangku kosong-kosong ini terisi? Rindu gak? Kok diem sih? Gak rindu ya, banyak jiwa yang dimenangkan ya. Ya udah, saya percaya kok nanti ada banyak kok yang datang ya, jam 7 malam. Kalau misalnya Kak Sondang, jam 7 aku belum pulang kerja, oke kita akan coba jam 8. Nah, mungkin ada yang belum pulang kuliah, jam 7 aku masih capek, ya jam 8 kita ubah. Nah terus untuk hari Jumat ada doa Hebron jam 11 siang. Nah doa Hebron ini tuh doa mau tua, mau muda, mau remaja ya. Mungkin kalau yang kerja mungkin nggak sempat ya, soalnya jam 11 siang. Tapi kalau memang lagi libur atau mungkin lagi sekolahnya gimana ya bisa ikut. Nah hari Sabtu ada jam 9 pagi ada sekolah minggu ya. Mungkin ada adik-adiknya, keponakan yang belum ibadah, Pelnap yuk ajak bawa ke sini jam 9 pagi. Dan jam 1
seperti biasa 18.30 kita ada ibadah youth. Nah, saya mau curhat. Saya senang banget si Wisnu sudah ada kembali, Paulina, haleluya, yang sudah lama enggak saya lihat. Kokotian, wah Kokotian bukannya nggak lama cuma karena pandemi, Kokotian jadi nggak bisa. Nah sekarang datang dia, haleluya. Terus ada saudari Rahel, pacar dari saudara Arvin. Boleh bisa berdiri saya, biar memperkenalkan diri. Namanya siapa? Nggak apa-apa. Namanya siapa saya? Sebutin aja. Oh iya, selamat datang ya. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Wah, ada jiwa baru. Saya berharap nanti ya Sabtu-Sabtu yang akan datang kita datang lagi ya. Biar kalau teman-temannya ada yang belum punya tempat ibadah, ya ajak. Rindukan bawa jiwa baru buat Tuhan Yesus, biar mereka di surga bersorak-sorai. Sambil menunggu ini, saya Saudara Irwan mau nyanyi? Hah? Oke. Ya udah, Saudara Irwan mau bersaksi, mau bernyanyi, mau uji. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, melewati segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, karena kau Bapa yang baik, kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik,
mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, karena kau Bapa yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, karena kau Bapa yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Thank you. Puji nama Tuhan. Luar biasa ya, kita punya suara luar biasa yang Tuhan kasih, talenta kita pakai juga buat memuji menyembah nama Tuhan. Kita undang berdiri teman-teman, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan angkat pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Tinggikan dirimu, ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama yang kudus, bab Kau, haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Apa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, haleluya, mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, yes Lord, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi. Haleluya.
selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Jenny untuk ibadah kita pada malam hari ini. Pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Di akhir ibadah kami pada saat malam hari ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu dan atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada saat malam hari ini Tuhan. Kau sudah memberkati Tuhan Yesus ibadah Yud dari awal pertengahan sampai selesainya. Dan biarlah setiap apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Engkau yang melihat setiap pergumulan dan hidup kami. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Masa depan kami Engkau menjamin masa depan yang indah ya Tuhan. Engkau memberkati hidup kami, memberkati sekolah kami, memberkati kuliah kami, memberkati pekerjaan dan pelayanan kami Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami nama Engkau yang tetap dipuji dan dipermuliakan. Kamu berdoa pada malam hari ini Tuhan. Ada banyak rekan-rekan kami yang tidak hadir Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Kamu mau serahkan Julius, kamu mau serahkan Despin, kamu mau serahkan Natalia, kamu mau serahkan Niko, kamu mau serahkan Ranap Tuhan, kamu mau serahkan Gunawan, Hizkia dalam tangan-Mu Tuhan. Masyarakat saudari Vega dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Saudara Friendly Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tuhan tolong Engkau jamah hati mereka Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama dalam ibadah Yud yang ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Biar Engkau campur tangan di dalamnya. Biar Engkau yang memberkati hidup mereka. Di tengah-tengah pekerjaan Engkau memberkati hidup mereka ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan. Buat anak-Mu Tuhan, Saudara Ronald. Kalau pada saat ini Tuhan Yesus dia sedang menuju ke Korea. Tuhan pimpin dalam perjalanan. Tuhan sertai dia dalam perjalanan. Tibakan dia Tuhan di tempat tujuan dengan selamat. Bahkan Tuhan yang menyertai dia di sana. Dia jauh dari orang tua. Jauh dari seluruh keluarganya, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan Ronald Tuhan dalam melaksanakan tugas yang ada Tuhan yang Engkau percayakan buat Ronald Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan Yesus tetap mencari Tuhan dan nama Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu, Saudari Deborah Tuhan, kalau pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, kamu percaya belur-belur-Mu yang sanggup menyembuhkan setiap kelemahan tubuh yang dialami oleh hamba-Mu. Saat ini kamu mau satukan hati kami, kamu berseru kepadamu, kami panggil Engkau Tuhan, mari Tuhan Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Biar pertolongan Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga boleh kembali ada di tengah-tengah kami dalam ibadah yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kamu bersyukur buat malam hari ini. Dan sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Berpimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya kedatangan kami tidak sia-sia. Namun kami boleh pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang diberikan Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kamu bersyukur buat malam hari ini. Dan kami percaya sepanjang malam hari ini juga penyertaan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami serahkan juga Tuhan Yesus buat acara
tukar kado Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan konsumsi yang disediakan Engkau memberkati. Engkau jadikan menjadi kekuatan dalam tubuh kami. Makanan dan minuman yang akan kami nikmati Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kamu bersyukur buat malam hari ini. Dan kami percaya, kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.